Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kembali menghadap-Mu di pagi hari ini. Kami mau berterima kasih dan bersyukur atas segala karunia yang Kau berikan kepada kami. Terlebih saat ini Bapa, telah Kau berikan kesempatan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami berita firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Karena Yesus telah mengasihiku. Masih ingatkah lagu nyanyian rohani Mengasihi Lebih Sungguh? Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca adalah sebuah perintah Yesus untuk mengasihi setiap orang tanpa terkecuali sekalipun itu adalah musuh kita. Musuh kita adalah orang yang membenci, memfitnah, menggosip, dengki, iri, dendam, dan tidak mau menerima keberadaan diri kita. Nah, kenapa Yesus mengajari kita untuk mengasihi musuh kita? Karena Yesus lebih dulu telah mengasihi kita, yang jauh sebelumnya sudah menerima kita ketika kita seteru Allah. Firman Tuhan berkata di Roma 5 ayat 10 dan 11, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Menyadari akan kasih setia Tuhan yang telah kita terima dan yang telah menyelamatkan kita, sehingga kasih Kristus yang telah tertanam dalam hidup kita, itulah yang menjadi fondasi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Maka setiap orang yang percaya harus menjadi berkat bagi sesama dengan mengasihi, sekalipun itu adalah seteru kita. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita memang sulit untuk dilakukan. Tetapi ingatlah kasih Yesus yang kita terima pada saat kita pun sebelumnya menjadi seteru Kristus. Tetapi Kristus tidak memperhitungkan sebesar apa dosa kita. Yesus menerima saudara dan saya apa adanya. Biarlah kasih Kristus terus menjadi kekuatan kita yang terus bertumbuh, yang siap menerima keberadaan orang lain. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, alangkah indahnya firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami, terlebih-lebih musuh kami, karena kami sudah menerima kasih Yesus yang tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kami. Mampukan kami untuk melakukannya ya Bapa, oleh kuasa Roh Kudus-Mu.
Hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang sakit ataupun lemah tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan kehidupan, seperti masalah pribadi, keluarga, ekonomi, pekerjaan, studi. Tolong Bapa, bukakan jalan keluar agar bisa melewati dan menyelesaikan segala persoalan dengan penuh harapan hanya kepadamu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk menyertai kami. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.